Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Ramadhani dari jurusan Pendidikan Geografi 2018. Di sini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran dari mata kuliah Geografi Regional Negara-Negara Maju, yaitu yang membahas tentang indikator-indikator negara maju, karakteristik persamaan cirinya, dan materi yang terakhir yaitu kondisi geografis benua Australia. Pembahasan yang pertama yaitu tentang indikator-indikator negara maju. Apa saja sih yang menjadi indikator dari negara maju? Yang pertama yaitu ada indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Indikator kuantitatif diantaranya yaitu pendapatan per kapita yang tinggi. Ciri negara maju memiliki pendapatan per kapita sekitar 27.790 US dollar, sedangkan negara berkembang hanya memiliki pendapatan per kapita sekitar 4.950 US dollar. Selanjutnya, indikator kualitatif dari negara maju yaitu kepadatan penduduk yang rendah. Negara maju memiliki kepadatan penduduk yang rendah karena pemerataan penduduknya juga yang baik oleh pemerintah, oleh masyarakat yang langsung bisa mengetahui bagaimana sih kondisi padatnya penduduk di negara berkembang. Mungkin kita menjadi tahu bagaimana itu menjadi ciri dari indikator kuantitatif dari negara maju. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Tingkat pertumbuhan penduduk dari negara maju hanya sekitar mungkin 0,1%. Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk negara berkembang lebih dari 1,5%. Selanjutnya, angka beban ketergantungan rendah. Jadi angka beban ketergantungan yaitu angka perbandingan antara jumlah usia yang produktif dan non-produktif. Negara maju memiliki perbandingan usia produktif yang tinggi dibandingkan dengan usia non-produktifnya. Yang selanjutnya yaitu usia harapan hidup yang tinggi. Usia harapan hidup negara maju memiliki lebih dari angka 77. Sedangkan usia harapan hidup di negara berkembang hanya di angka 65. Selanjutnya, indikator selanjutnya yaitu indikator kualitatif. Di antaranya yaitu memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi, ciri negara maju yaitu memiliki etos kerja yang tinggi, yang diantaranya yaitu disiplin, tepat waktu, berkomitmen, jujur, dan bisa diandalkan. Itulah mungkin ciri dari etos kerja yang tinggi. Mungkin ya berbeda dengan negara berkembang, sangat jauh mungkin ya, sangat jauh berbeda dari negara berkembang yang memiliki etos kerja yang kurang tinggi. Selanjutnya, tingkat kesehatan yang tinggi. Tingkat kesehatan yang tinggi dikarenakan juga fasilitasnya juga ya lengkap, rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang lain sangat memadai dan sangat tersebar fasilitasnya. Jadi kesehatan penduduk di negara maju menjadi tinggi. Selanjutnya yaitu tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Tingkat kesadaran hukum di negara maju itu sangat tinggi karena masyarakatnya sangat patuh terhadap aturan, baik itu aturan lalu lintas ataupun aturan hukum ataupun aturan di lingkungan keluarga sekalipun. Selanjutnya cirinya yaitu memiliki masyarakat yang bekerja lebih kepada sektor industri daripada sektor agraris. Jadi masyarakat di negara maju lebih bekerja kepada lebih banyak yang bekerja kepada di dunia industri daripada di dunia agraris ataupun yang lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik persamaan ciri negara maju. Di antaranya yaitu memiliki angka kelahiran dan kematian yang rendah. Berkaitan dengan indikator yang tadi yaitu memiliki pertumbuhan yang rendah menyebabkan persamaan ini menjadi rendah. Jadi angka kelahiran dan kematian itu menjadi rendah karena pertumbuhan penduduknya juga rendah. Selanjutnya tingkat KKN yang sangat rendah.
tingkat KKN itu yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tingkat korupsi, kejahatan ataupun yang lainnya di negara maju itu memiliki tingkatan yang sangat rendah. Dikarenakan ya tadi memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Selanjutnya mempunyai sifat kemandirian di masyarakatnya. Jadi masyarakat negara maju itu memiliki kemandirian, tidak ingin melakukan sesuatu secara instan, tidak ingin mencapai sesuatu itu dengan secara cepat, singkat. Negara maju tidak seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sifat nasionalisme yang sangat tinggi. Ciri negara maju itu masyarakatnya memiliki suatu kebanggaan nasionalisme akan terhadap negaranya. Yang selanjutnya memiliki angka pengangguran yang rendah. Angka pengangguran yang rendah disebabkan ya tadi memiliki etos kerja yang tinggi, menjadikan masyarakatnya juga lebih semangat, lebih siap, lebih berkeinginan, berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja, mungkin masuk ke dunia industri. Itulah mungkin menjadi penyebab angka pengangguran menjadi rendah. Selanjutnya yaitu banyak sekali sektor industri dan elektronik. Jadi seperti yang kita tahu ya, di Indonesia banyak sekali mungkin produk-produk elektronik dari Cina ataupun produk industri yang diimpor dari luar negeri. Jadi ciri negara maju itu yang memiliki banyak sekali gitu perusahaan-perusahaan industri ataupun elektronik yang menjadikan devisa negara menjadi tinggi. Mungkin sekian dari saya, segitu dulu. Akan dilanjutkan nanti setelah sholat isya. Sudah saya belum sholat isyanya. Oke, kembali lagi kawan-kawan yang mengagumkan ke dalam video pembelajaran geografi regional negara-negara maju. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi tentang kondisi geografis benua Australia. Di mana sih benua Australia itu? Benua Australia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua Australia juga merupakan benua terkecil di dunia, yaitu seluas 7.682.300 km persegi. Sedangkan benua yang terbesar di dunia adalah benua Asia. Benua Australia terletak di lempengan Indo-Australia yang berbatasan langsung dengan lempengan Eurasia dan lempengan Pasifik. Benua Australia berbatasan langsung dengan sebelah utaranya yaitu Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Dan untuk sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Untuk sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan untuk sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Solomon dan negara-negara di Oseania. Untuk kondisi iklim di benua Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor garis lintang. Faktor garis lintang yang membentang yaitu ada di kawasan tropis sebelah Australia Utara yang terletak di 11 derajat lintang selatan sampai 23 derajat 30 menit lintang selatan. Untuk kawasan subtropis yaitu terletak dari 23 derajat 30 menit lintang selatan sampai 34 derajat lintang selatan. Dan untuk kawasan yang beriklim sedang yaitu dari 34 derajat sampai 45 derajat lintang selatan. Nah, untuk faktor yang selanjutnya yaitu jarak dengan pantai. Jarak dengan pantai di benua Australia, tempat yang paling lembab yaitu tempat yang paling dekat dengan laut. Sedangkan untuk yang paling kering yaitu
daerah yang jauh dari laut, yaitu seperti di gurun pasir. Ya, faktor selanjutnya yaitu kondisi suhu dan angin. Kondisi suhu dan angin di benua Australia memiliki tekanan rendah di Australia Utara, yaitu di beribu kotakan Darwin, sedangkan untuk kondisi suhu angin yang tinggi berada di Australia bagian selatan. Nah, untuk faktor selanjutnya yaitu bentang alam. Bentang alam di Australia, di benua Australia itu dipengaruhi oleh pegunungan di sebelah timur Australia yang menyebabkan terhambatnya angin lembab dari Samudra Pasifik yang menyebabkan hujan orografis atau hujan pegunungan di daerah pantai timur dan dataran tinggi sebelah timur Australia. Sedangkan untuk wilayah pantai barat dan dataran tinggi di wilayah barat Australia memiliki iklim yang kering. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.